Saudara, kita beralih ke Surabaya. Jumlah warga yang positif COVID-19 yang ditemukan dari penyekatan dan juga tes usap COVID-19 antigen di akses jembatan Suramadu, sisi Surabaya ini terus meningkat. Pemerintah Kota Surabaya pun memperluas cakupan tes dengan melakukan penelusuran ataupun tracing dari kasus positif COVID-19 yang ditemukan dan juga tes massal di sejumlah tempat umum. Hingga hari Minggu pagi, saudara, penyekatan dan tes usap antigen massal terus dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan juga Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Selama 8 hari penyekatan, dari tes antigen ditemukan ada 400 orang lebih positif COVID-19. Mereka yang positif tes antigen ini kemudian dites usap PCR dan hasilnya lebih dari 150 orang yang benar-benar positif COVID-19. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pun meminta tiap kecamatan untuk melakukan tracing warga Madura, khususnya Bangkalan yang berada di Surabaya, juga warga yang punya riwayat perjalanan ke Madura. Nanti Surabaya juga ada kabar, informasi kita berikan ke Bapak untuk melakukan tracing di sana. Jadi saling melengkapi lah. Ini kami perintahkan seluruh camat dari data yang ada masuk ke kos-kosan, masuk ke rusun, masuk ke rumah wilayah yang memang pernah ada riwayat dari Madura. Setelah didata, selanjutnya Kita lakukan swab. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Via. Upaya tracing terus dilakukan, begitu juga dengan tes COVID-19 massal di banyak tempat. Seperti apa kondisi hasilnya, begitu, dan kondisi keterisian rumah sakit di Surabaya? Ya, Adristi dan juga saudara, memang ini sudah memasuki hari ke-8 proses penyekatan dan juga tes swab antigen yang dilakukan secara massal di Jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Dan di hari ke-8 ini, tepatnya pada hari Minggu, berdasarkan data yang kami terima hingga pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia Barat, ada penambahan sekitar 340 pengendara atau orang yang dinyatakan positif swab antigen. Dan mereka yang dinyatakan positif swab antigen tersebut kemudian langsung dibawa ke Asrama Haji Sukolilo dan hasilnya ada sekitar 8 orang positif swab PCR. Dan memang kalau secara akumulatif atau secara keseluruhan sejak hari pertama dilakukan proses penyekatan hingga saat ini jumlah pengendara yang dinyatakan positif swab antigen maupun juga swab PCR terus bertambah. Secara akumulatif sendiri hingga sejak hari pertama hingga hari ini sudah ada sekitar 442 orang yang dinyatakan positif swab antigen dan mereka kemudian dites swab PCR kembali di Asrama Haji Sukolilo dan hasilnya ada sekitar 250 orang atau pengendara yang dinyatakan positif swab PCR. Dan memang hal ini melihat kondisi dari bor atau tingkat ketersediaan tempat tidur di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Surabaya, mengingat jumlah pengendara yang dinyatakan positif ini terus bertambah hingga saat ini secara keseluruhan tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya sendiri, tingkat keterisiannya sudah mencapai 48%. Sementara sisanya 42% masih kosong. Sementara itu kalau untuk ICU sendiri, karena mengingat dari beberapa pengendara yang dinyatakan positif swab PCR tersebut, ada beberapa diantaranya yang membutuhkan penanganan secara serius dan ada juga yang harus dirujuk ke ICU di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Dan hingga saat ini sejak dilakukan proses penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya, tingkat keterisian ICU sendiri ada sekitar 63,91%. Dan sementara itu Adristi dan juga saudara, sepekan dilakukannya tes swab antigen secara massal di Jembatan Suramadu, memang jumlah pengendara yang dinyatakan positif terus bertambah. Namun justru kebalikannya, bahwa volume kendaraan dari arah Bangkalan Madura ke Surabaya ini mengalami penurunan, Adritia dan juga saudara. Jika dibandingkan pada hari pertama, total ada sekitar 7.000-an kendaraan yang melintas. Namun sejak hari Sabtu kemarin ada sekitar 1.200 sepeda motor dan juga 5.000-an mobil yang melintas
di Jembatan Suramadu dari arah Madura ke Surabaya. Aditya. Ya, Via yang juga menjadi perhatian adalah kemarin COVID-19 varian India disebut ditemukan di Jawa Timur. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar tidak menyebar dan apakah nantinya akan ada rencana untuk memperketat pembatasan khususnya akses Surabaya-Madura ini, Via? Ya, tadi saya sempat bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Ibu Febria Rahmanita, di mana untuk mencegah atau minimalisir adanya penyebaran varian baru dari virus COVID-19 ini, pemerintah Kota Surabaya terus memperketat proses penyekatan dan juga tes swab antigen secara massal. Khususnya tes swab ini juga dilakukan secara ketat di malam hari, yaitu sekitar pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi. Karena mengingat hasil evaluasi dari beberapa hari sebelumnya, banyak pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu menuju ke kota Surabaya pada jam-jam tertentu. Mereka memperkirakan bahwa jam tersebut merupakan jam yang aman untuk mereka melintas tanpa harus dites swab antigen. Nah, melihat kondisi seperti itulah kemudian Pemkot Surabaya memperketat di jam-jam tersebut dengan menambah petugas yang bertugas, baik itu tenaga kesehatan, Satpol PP, Linmas, TNI, dan juga Polri. Jika biasanya ada sekitar 200 orang yang ditugaskan per shift-nya, namun melihat kondisi yang semakin bertambah jumlah pengendara yang melintas, maka di jam-jam tersebut ditambah menjadi sekitar 400 hingga 600 orang per shift-nya. Seperti itu Aditya. Dan selain itu juga pemerintah Kota Surabaya juga gencar melakukan testing dan juga tracing di sejumlah tempat, di perkantoran, pasar, dan juga di tempat-tempat umum yang lainnya di Kota Surabaya. Baik, terima kasih Via Irbad, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.